Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari pengantar-pengantar dalam ilmu sorof, maka sekarang kita akan mempelajari pokok pembahasan atau inti dari mata kuliah sorof itu tersendiri. Materi kali ini berjudul fi'il madi dan tasrif lugawinya. Fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan kejadian bentuk lampau yang telah terjadi sebelum masa berbicara. Maksudnya ya kata kerja yang terjadi pada masa terdahulu sebelum kita berbicara. Nah, fi'il madi itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense. Kata kerja bentuk lampau. Nah, contohnya yaitu qoro'a, telah membaca. Kemudian kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Nah, dalam fi'il madi biasanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di depan kata kerjanya diberi kata telah yang menunjukkan bentuk lampau. Nah, tanda-tanda fi'il madi adalah dapat menerima tak fa'il dan tak taknis sakinah seperti qara'tu, aku telah membaca, dan qara'at, dia perempuan telah membaca. Nah, untuk tanda-tanda ini untuk sekarang cukup diketahui saja, karena untuk diperdalam materi ini cukup agak kompleks dan agak sulit. Untuk sekarang tanda-tanda fi'il madi hanya cukup diketahui saja. Nanti akan ada yang membahas materi yang membahas tentang tak fa'il dan tak taknis sakinah. Selanjutnya ialah tasrif lugawi fi'il madi. Apa itu tasrif? Tasrif ialah perubahan dari suatu kata ke kata yang lain yang memiliki dasar makna yang sama. Seperti dalam bahasa Indonesia, kata pergi, jika ingin kita ubah menjadi isim atau kata benda, maka kita tambahkan imbuhan, jadi berpergian. Nah, itu dalam bahasa Arab dinamakan ilmu tasrif. Nah, apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi ialah perubahan kata kerja yang didasarkan pada jumlah dan jenis pelakunya. Nah, maksudnya ialah perubahan kata kerja yang didasarkan pada jumlah kata gantinya. Saya berikan contoh dalam bahasa Inggris, dalam materi present tense, jika kata kerja saya, I, ditambah kata kerja present tense, maka tetap tidak mengalami perubahan seperti I go to school. Nah, jika kita menggunakan kata si atau he, maka dia akan mengalami perubahan dengan kata kerjanya ditambahin s atau es, seperti she goes to school. Nah, dalam bahasa Arab juga mengalami hal yang seperti ini, walaupun mekanismenya agak berbeda. Nah, ini dinamakan dengan istilah tasrif lugawi. Nah, tasrif lugawi fi'il madi ialah perubahan kata kerja pada bentuk lampau yang berdasarkan kata gantinya. Nah, sebelum kita membahas tasrif fi'il madi, kan kita pernah membahas tentang domir atau kata ganti. Domir dalam bahasa Arab ada 14. Sekedar mengingat saja, ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, domir ini harus kita hafalkan. Karena apa? Karena domir ini dasar dari ilmu sorof. Karena jika kita ingin mentasrif lugawikan atau merubah kata kerja dalam bentuk apapun ke sesuaian dengan kata gantinya, maka kita harus hafal domirnya. Nah, misalnya di sini ada contoh tasrif fi'il madi. Yang pertama, qoro'a. Artinya dia laki-laki telah membaca. Nah, qoro'a itu domirnya ialah huwa, laki-laki, dia laki-laki. Selanjutnya yang kedua, qoro'a. Qoro'a ialah
mereka berdua laki-laki telah membaca. Nah, qoro'a itu domirnya huma. Terus qora'u artinya mereka laki-laki telah membaca. Nah, domirnya ialah hum. Selanjutnya qoro'at, dia perempuan telah membaca. Nah, domirnya ialah hiya. Terus qoro'ata. Nah, di sini artinya mereka berdua perempuan telah membaca. Nah, domirnya ialah huma. Terus korona. Korona ialah mereka perempuan telah membaca. Domirnya ialah hunna. Terus korokta. Korokta ialah kamu laki-laki telah membaca. Domirnya adalah anta. Koroktuma. Kamu berdua laki-laki telah membaca. Domirnya ialah antuma. Koroktum. Domirnya ialah antum. Artinya ialah kamu laki-laki telah membaca. Terus selanjutnya korokti, kamu perempuan telah membaca. Terus selanjutnya koroktuma, kamu berdua perempuan telah membaca. Domirnya ialah antuma. Koroktunna artinya kalian perempuan telah membaca. Domirnya ialah antunna. Selanjutnya ialah koroktu. Domirnya ialah anak. Terus selanjutnya korokna. Yang terakhir ialah korokna. Artinya kami telah membaca. Domirnya ialah nahnu. Nah, di sini ada 14 perubahan yang sesuai domirnya. Jadi kalau kita mengungkapkan kata koro'a untuk misalnya untuk saya, nah jadinya bukan koro'a tapi koroktu, aku telah membaca. Nah, misalkan untuk mengungkapkan kami telah membaca, jadinya korok. Nah seperti itu, seperti bahasa Inggris kan, kalau di dalam present tense tadi kan, kalau kita ingin kata gantinya I, maka dia tidak mengalami perubahan, tetap masih go, wish, dan lain-lain. Nah, kalau kata gantinya si atau he, kata ganti orang ketiga, dia mengalami perubahan. Ditambah atau es. Nah, dalam bahasa Arab perubahannya ada 14. Yang tadi telah kita sebutkan dan ada di PPT ini. Nah, apakah tasrif ini harus dihafal? Tentu ini harus dihafal dan harus dihafal di luar kepala. Nah, bagaimana kita menghafalnya? Kita menghafalnya dengan cara membaca terus-menerus, dilatih, karena ini ialah ilmu hafalan, tidak bisa tidak dihafal. Karena apa gunanya? Gunanya untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab. Nah, ini sudah masuk ke dalam inti dari ilmu sorof itu tersendiri. Selanjutnya ialah contoh kalimat menggunakan fi'il madi yang telah ditasrif lugawi. Yang pertama, qara'tul kitab, aku telah membaca buku. Nah, di sini kita pakainya qara'tu kalau kita ingin mengungkapkan kita. Selanjutnya, qara'at as-sahifata. Nah, di sini artinya ialah dia perempuan telah membaca koran. Nah, karena dia perempuan maka menjadi qara'at. Nah, jika di sini dia laki-laki maka kalimatnya akan menjadi qara'a as-sahifata. Jadi sesuai perubahan tasrifnya yang ada tabelnya di lembar PPT sebelumnya. Selanjutnya ialah qara'nal majallata. Kami telah membaca majalah atau kita telah membaca majalah. Nah, kalau kita mau bikin lagi, misalnya kamu perempuan telah membaca buku. Qara'ti al-kitab. Terus kemudian mereka laki-laki telah membaca koran. Qara'u as-sahifata. Nah, jadi setiap domir itu jika kita ingin pakai kata kerja berbeda dan ada bentuknya tersendiri. Nah, mungkin sekian pembelajaran kali ini.
Jadi untuk pesan materi kali ini harus bentuk-bentuk tasrifnya harus dihafal karena tidak ada jalan lain kecuali menghafalnya. Karena menghafalnya merupakan dasar penting dalam membentuk jika kita ingin membentuk kalimat dalam bahasa Arab. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang jelas ataupun tidak dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya via WA. Akhirul kalam, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.